Lovers, ketemu lagi dengan saya Nita dari kebunplanteria.id. Gimana kabarnya? Lagi pada long di weekend hari ini? Nah, saya sekarang lagi di Kebun Planteria mau sharing-sharing nih terkait bikin media tanam untuk tanaman general ya, kayak gitu. Nah, untuk kita hari ini sebelum kita mulai, saya mau ngenalin beberapa jenis media tanam. Nah, ini ada media tanam kokopit seperti ini. Ini namanya kokopit. Ini dari kelapa ya teman-teman, dari kelapa yang diproses seperti ini, seperti itu. Nah, ini ada perlit. Ini bagus untuk aerasi tanaman, warnanya putih. Nanti kalau dia kena pupuk biasanya atau pestisida warnanya berubah teman-teman, dia nanti mengikat pupuk itu. Nah, ini ada sekam bakar. Sekam bakar itu adalah sekam mentah yang biasa kemudian dibakar kayak gitu. Nah, ini adalah sekam biasa. Nah, sekam biasa ini dari beras ya teman-teman, dari padi yang diproses gabahnya jadinya seperti ini. Nah, ini ada coco chips. Ini ada coco chips dari kelapa. Nah, dipotong-potong seperti ini. Ini bagus biasanya untuk aerasi juga dan bisa untuk tanaman anggrek kayak gitu. Nah, ini ada namanya lumut hidup ya teman-teman, biasanya nempel di pohon-pohon kayak gitu. Nah, ini bagus untuk tanaman kayak gitu. Nah, ini ada andam. Andam itu adalah cacahan daun kering, batang kering seperti ini ya yang diproses. Kalau ini adalah tanah topsoil 0 sampai 15 cm ya dari atas tanahnya kayak gitu. Terus kita ambil. Nah, hari ini kita mau membuat media tanam secara umum untuk beberapa jenis tanaman hias kayak gitu. Walaupun pada akhirnya nanti setiap tanaman itu membutuhkan media tanam sendiri-sendiri. Nah, cuma bagusnya kita punya stok media tanam yang umum ya teman-teman. Tinggal nanti kita lihat tanahnya itu, batangnya itu apakah dia membutuhkan airnya lebih banyak atau airnya lebih sedikit. Nanti kita bisa sesuaikan seperti itu. Nah, gimana sih cara membuat media tanam secara umum? Bahan-bahannya ini praktis banget, bisa kita dapatin di rumah. Jadi kalau teman-teman penasaran pengen bikin media tanam sendiri, bisa kita mulai ya teman-teman. Nah, pertama untuk membuat media tanam kita bisa siapkan ini tanahnya. Ini kalau versi Planteria biasanya tanahnya ini nggak terlalu banyak ya teman-teman. Ini kita takarannya pakai volume, tidak pakai gramasi kayak gitu. Pakai volume itu lebih gampang ya teman-teman, nanti bisa disesuaikan proporsinya. Yang penting untuk membuat media tanam itu yang penting komposisinya. Nah, ini ada media tanah ya. Ini berasal dari tanah topsoil 0 sampai 15 cm. Nah, ini bisa ditaruh di sini. Terus habis itu setelah tanah ini kita bisa pakai sekam. Proporsinya sama, 1 sendok ya teman-teman. Taruh sini. Terus pakai kokopit juga 1 sendok ya teman-teman. Kayak gitu. Terus ada lagi kita pakai andam proporsinya 1 volumenya. Nah, kita campurkan kayak gini. Nah, ini media tanamnya, ini gampang banget teman-teman untuk diracik sendiri di rumah ya, kayak gitu. Dan ini berasal dari alam, pure organik tanpa tambahan kimia. Jadi cocok buat teman-teman yang mau bikin media tanam yang bebas dari bahan-bahan kimia. Nah, setelah tercampur seperti ini teksturnya bagus banget teman-teman, poros seperti ini. Nih, teksturnya langsung jadi poros. Dia ini cocok untuk tanaman yang membutuhkan air yang nggak terlalu banyak teman-teman. Contohnya kayak alokasia, ada ini monstera, ada keladi
ada keladi juga seperti itu. Nah, ini cocok banget untuk ini. Nah, tinggal nanti kalau misalnya teman-teman mau untuk tanaman yang membutuhkan banyak air seperti apa ya? Seperti janda bolong seperti itu, nanti bisa ditambahin lagi dengan kokopit kayak gitu. Jadi ini bisa untuk digunain untuk stok teman-teman di rumah yang punya tanaman hias, atau kalau mau herbal juga bisa. Tinggal nanti ketika tanamannya itu yang membutuhkan banyak air, tinggal ditambah dengan kokopit. Kalau dia poros seperti apa namanya, seperti kaktus atau sukulen, dia tinggal ditambahkan dengan sekam lebih banyak lagi, atau pasir malang juga boleh kayak gitu. Nah, kalau saya biasanya biar nggak banyak dengan apanya itu namanya jamur atau hamanya, bisa ditambahkan dengan anti jamur tanah ini di saat memakai meracik media tanam. Nah, untuk ini kita bisa pakai proporsinya adalah satu sendok itu bisa untuk satu sendok ini bisa untuk pot 30 cm ya teman-teman. Di sini udah mengandung jamur. Jadi ini pure organik. Tapi jamur ini bukan sembarang jamur. Jamur ini bagus untuk perakaran tanaman. Ini namanya jamur trichoderma, diambil dari perakaran pohon bambu seperti itu yang kita isolasi, kita ambil, kita perbanyak, jadinya seperti ini. Nah, ini bagus banget teman-teman buat yang teman-teman pengen mengendalikan secara organik, bebas dari bahan kimia, bisa menggunakan produk ini ya teman-teman. Tinggal dicampurkan 1 sendok ke ukuran pot yang 30 cm pada saat membuatnya. Nah, di sini jamurnya aman teman-teman buat tanamannya, tidak menjadi patogen, justru malah dia menjadi parasit bagi jamur yang biasanya bikin busuk akar, busuk batang, atau busuk daun. Jadi aman ya teman-teman. Nah, ini kita aduk seperti ini lagi. Nah, gini. Nah, ketika teman-teman menggunakan jamur ini, anti jamur ini, nah teman-teman tidak disarankan menggunakan produk-produk kimia karena bisa mematikan jamur ini teman-teman. Jadi produk ini cocok buat teman-teman yang menggunakan produk-produk dari hayati atau dari organik ya teman-teman. Jadi ketika ini bagusnya menggunakan misalnya pupuk guano sebagai pupuknya seperti ini, menggunakan pupuk guano, atau bisa menggunakan pupuk yang lainnya yang organik ya kayak gitu, atau produk apapun yang teman-teman ada di rumah yang dilakukan secara organik itu bagus. Nah, ketika teman-teman nanti kalau misalnya pakai produk ini dengan kimia, itu jamurnya akan mati. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman baru mulai menanam atau baru repotting tanaman ke tempat yang baru, kami sarankan sih menggunakan ini ya, pendekatan secara organik atau kimia, karena bahaya kimia itu luar biasa bagi kesehatan kita kayak gitu. Beberapa penelitian menyebutkan kalau penyebab kanker itu adalah salah satunya dari makanan yang mengandung pestisida. Jadi kalau kita hobi skala rumahan, bukan skala ekonomis ya teman-teman, kami sarankan untuk menggunakan produk-produk secara organik aja kayak gitu. Nah, untuk ini teman-teman, ini kan tadi sudah kita membuat media tanamnya secara organik ya teman-teman, berasal dari alam semuanya, terus ditambah dengan anti jamurnya juga. Nah, tambahannya kalau teman-teman pengen menggunakan perlit dan lain-lain itu bisa. Nah, ini kan udah selesai seperti ini. Nah, tinggal kita ada pertanyaan. Ya. Sekam dengan kohe kambing difermentasi dengan M4 dengan obat pungi bisa? Oh, tadi ada pertanyaan apakah media tanamnya bisa menggunakan produk sekam bakar ya, kohe sama EM4, apakah bisa? Bisa, asalkan itu terfermentasi dengan sempurna ya, karena kalau belum terfermentasi dengan sempurna nanti bisa bakterinya itu berkompetisi dengan tanaman yang malah bikin
jadi kompos dan busuk seperti itu. Nah, itu berarti pengganti dari ini andam ya teman-teman, yang tadi ditanyain sama temennya. Kalau misalnya mau menggunakan sekam mentah yang difermentasi itu berarti pengganti ini kayak gitu. Jadi bisa nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah teman-teman. Jadi ini praktis banget. Kalaupun misalnya nanti di rumah tidak ada perlit, ya nggak masalah gitu, pakai yang general potting mix aja gitu, asalkan dilihat dari batangnya tadi ya. Kalau dia misalnya butuh banyak air, berarti tinggal ditambah kokopit, karena kokopit itu menyerap banyak air gitu, berarti kokopitnya ditambah 1 sendok lagi. Kalau misalnya dia sekam bakar, kalau dia poros ditambahin dengan sekam bakar lagi seperti itu. Kalau ini yang secara umum. Nah, ini andamnya ini bagus banget untuk tanaman karena ini ada nutrisi-nutrisinya, bagus untuk tanaman. Nah, bagus lagi ditambahkan dengan anti jamur seperti itu. Nah, untuk biasanya kan ini ya teman-teman, lagi hits media tanam yang menggunakan perlit seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan perlit ini juga untuk tambahan. Nah, perlit ini fungsinya buat apa sih? Dia bikin media itu menjadi lebih poros, bagus untuk perakaran, karena perakaran itu butuh bernafas di dalamnya. Jadi bagus banget untuk ini media tanam ini. Nah, perlit ini fungsinya, jadi ketika media tanam itu dipupuk, dia bisa menyerap pupuk yang ada di sini. Jadi ketika diserap pupuknya, warnanya jadi nanti berubah seperti itu. Dan ketika nanti kondisinya kering, media tanamnya ini bisa dirilis kayak gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, kalau pengen teman-teman menggunakan perlit bisa juga. Ini proporsinya sama, 1 sendok seperti ini, kayak tadi dicampur aja. Nah, ini jadinya seperti ini tuh, jadi warnanya lebih cantik kayak gitu. Nah, untuk tanaman yang teman-teman kalau misalnya mau pakai ini apa namanya, lumut untuk menjaga kelembaban dari media tanam, itu bisa proporsinya sama, 1 sendok ya teman-teman. Nah, ini jadi media tanam ini bagus banget teman-teman buat perakaran tanah dan pertumbuhan tanaman. Ini tanaman secara umum ya teman-teman, tinggal tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya mau batangnya itu apa namanya, batangnya itu butuh banyak air, bisa ditambahkan dengan kokopit. Kalau batangnya dia cenderung keras dan seperti kaktus, itu bisa ditambahkan dengan pasir malang atau sekam seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman sharing hari ini kita di Kebun Planteria. Selamat sore, sampai ketemu dengan live selanjutnya.